Setelah bab 1 selesai, selanjutnya bab 2 ke standarisasi pelayanan konsumen. Bicara standarisasi pelayanan konsumen, nanti teman-teman bisa baca ya di sini. Jadi yang pertama ada basic prosedur. Basic prosedur di sini banyak ditulis pastikan ya, semuanya pastikan. Pastikan mengucap salam, pastikan konsumen mendapat tempat duduk, pastikan meja dan kursi bebas dari tumpahan, noda, kotoran. Jadi di sini intinya adalah himbauan kepada tim kita. Ini bisa nanti dibaca ya. Pastikan tidak tidur saat jam kerja, pastikan tidak bermain saat bekerja, tidak merokok saat melakukan pekerjaan apapun. Jadi kalau di atas itu ada aturan, yang kedua ada himbauan. Fungsinya apa? Fungsinya adalah penekanan berulang. Baru ada basic service customer, pelayanan kepada konsumen, mulai greeting, bagaimana mengucapkan salam kepada konsumen, bagaimana mengenali konsumen sesegera mungkin, memberi salam, kontak mata, pahami pelanggan, selalu tersenyum. Nah, di sini ada bagaimana take order. Konsepnya apa dulu? Self service atau table service. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca. Bagaimana standarnya untuk melayani waktu self service. Misal konsumen harus langsung datang ke kasir untuk melakukan pemesanan, atau mungkin kalau di kota kecil banyak yang nggak paham, jadi biasanya konsumen langsung duduk manggil. Seperti itu nanti bukan dibiarin nggak, tapi nanti ada satu misal runner yang nanti menginformasikan kepada konsumen kalau pemesanannya bisa langsung ke kasir kayak gitu. Karena kenapa? Mungkin bagi teman-teman yang ada di kota besar sama kota kecil ini perilaku konsumennya beda. Kalau di kota besar dia terbiasa untuk ambil sendiri, membersihkan sendiri, atau istilahnya self service ya. Kayak misal di IKEA itu orang datang ambil piring sendiri, pesan, bayar, kemudian misal pesan teh atau kopi gitu ambil sendiri, kemudian dibersihkan sendiri. Meja kalau udah bersih lagi. Tapi kalau di kota kecil ya biasanya nggak mau, istilahnya dikasih harga yang sangat-sangat murah pun pengennya dilayanin. Apa itu salah? Enggak, karena itu masalah kebiasaan. Jadi di sini bagaimana cara melayani, bagaimana closing. Jadi closing itu perpisahan ya dengan konsumen. Terima kasih, seperti itu. Membukakan pintu, kemudian membersihkan meja, kayak gitu. Ini nanti bisa ditambahkan atau mungkin bisa dikurangkan terkait SOP di himbauan ini. Nah, ini terakhir ada basic teamwork, ada respect, pembagian job secara adil, komunikatif, proaktif, kayak gini ya. Tadi himbauan, setelah himbauan baru ke bab 3, yaitu job and description personal. Baru ini job desk-nya masing-masing bagian. Di sini lengkap. Coba saya kecilin lagi biar enak bacanya. Jadi di sini ada job desk mulai manager ya. Ini ada job desk-nya banyak sekali, supervisor, ada quality control. Jadi yang di mana di struktur organisasi sudah ditulis. Nah, di sini kita masukkan job desk-nya. Struktur kan ada, struktur organisasi perusahaan kan ada HRD, ada manajer, ada marketing, ada head bar, ada head kitchen. Nah, ini semuanya kita masukkan di sini. Nah, ini kita ambil salah satu contoh aja, misal job desk-nya barista. Job desk barista di sini itu kalau yang pertama adalah di bab kedua ada himbauan. Yang pertama adalah keterangan. Kalau ini bab 3 ini lebih ke yang harus dilakukan. Di job desk di sini adalah
apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus tim kita kerjakan, mulai dia datang sampai pulang. Nah, tujuannya apa? Biar selalu ada kegiatan dari awal sampai akhir, nggak sampai nanti datang dia ambil handphone kemudian main handphone, seperti itu. Kan ada yang seperti itu, ada juga yang baru datang gitu ngobrol sama temennya, dia lupa preparation, nggak manasin mesin kopi lah, misal nggak membersihkan, nggak bikin checklist. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi waktu ada konsumen pertama datang, biasanya agak bingung, Mas mau pesan kopi, oh sebentar, mesinnya belum panas. Kadang nunggu sampai 30 menit. Nah, itu sering sekali terjadi hal-hal semacam itu. Fungsi dari job desk itu dia mulai datang, langsung kita perintah sampai dia pulang. Apa aja yang harus dilakukan? Nah, kita harus punya perencanaan untuk menyibukkan tim kita. Mulai datang, misal jika ini nggak dikerjakan, kerjakan ini. Jika ini nggak dikerjakan, ini. Misal jika di outlet tidak ada konsumen sama sekali, yang harus dikerjakan adalah, itu ada. Macam itu. Kayak gini, prepare opening. Jadi misalnya tugas head bar bertanggung jawab atas operasional bar. Tugas dia adalah bertanggung jawab. Apa harus mengerjakan? Nggak harus, karena kalau di sini ada head bar berarti nanti ada barista. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak membantu. Jadi di sini bertanggung jawab atas kualitas, atas material, atas kinerja tim, kemudian memberikan arahan kepada tim, ya, membantu tim outlet di unit kerja lain jika di bar sudah selesai. Ya. Ada beberapa yang seperti itu, ada beberapa yang enggak. Misal di hotel bintang 5 nih, ini poin ini yang saya garis bawahi di sini. Ini biasanya nggak boleh. Contohnya orang kitchen masuk ke bar, nah, itu ada yang nggak boleh karena belum di training lah, belum ada license semacam itu. Ini tugasnya, ini yang dikerjakan, prepare opening. Jadi mulai nyiapin misal ice cube, kemudian stok garnish, garnishnya ada nggak, kemudian preparation tea base atau biang teh, bikin dulu, nanti buat es teh. Jadi kondisinya es tehnya itu waktu disajikan nggak nunggu dingin, karena ada yang es teh dipegang hangat itu ya. Karena apa? Karena biang tehnya itu biasanya bikinnya dadakan. Ini kenapa di sini harus ada preparation. Bikin cold drip, bikin cold drip ataupun cold brew ya. Nah, ini bisa di sini karena cold brew atau cold drip itu lama bikinnya. Kalau cold brew sampai 8 jam kadang. Ini prepare opening. Kemudian yang dilakukan barista wajib memakai uniform yang telah ditentukan, dilarang membawa teman. Jadi kalau yang tadi himbauan, nah ini udah ada, kalau ini berupa peraturan keras ya istilahnya. Kuku tangan harus bersih dan tidak panjang, rambut harus rapi, memakai sepatu. Di dalam operasional semacam itu, prepare closing, ya, ini ditulis juga. Jadi mulai datang wajib absensi dulu, nanti pulang juga absensi juga. Membuang sampah dan mengganti trash bag, kemudian menyimpan ice cube dalam freezer, kalau seandainya ditaruh di ice box, dipindah lagi. Jadi hal-hal kecil yang berpotensi, pertama, merugikan, itu saran saya ditulis di sini. Kayak misal tiap hari karyawan bikin kopi susu, misal tim kita bikin kopi susu. Kalau kopi nggak masalah, kita ngerosting sendiri misal. Untuk susunya berarti ada himbauan di sini. Jadi ini untuk job desk-nya barista ya, head bar. Nanti asisten bar ada sendiri. Jadi nanti caranya sederhana sebenarnya. Waktu ada karyawan masuk ke tempat kita interview, langsung aja kita kasih SOP sama job desk-nya dia. Seandainya kita taruh di bagian apa nih, desain grafis ya, kita kasih job desk-nya desain grafis. Kalau dia sebagai mungkin head kitchen ya, kita kasih. Kenapa harus seperti itu? Karena nanti dari beberapa aturan itu kadang nggak semua tim, calon tim kita itu yang mau.
Saya pernah ngalamin kejadian sederhana ya, dia negosiasi gaji oke, jam kerja oke, semuanya oke, sampai akhirnya waktu itu dia cewek. Karena cewek, di situ ada yang diminta sama klien, kalau cewek wajib kalau muslim berjilbab. Waktu itu SOP-nya seperti itu. Kalau muslim diusahakan berjilbab, kalau enggak, jadi nggak harus berjilbab, dia harus pakai rok. Jadi konsepnya rok tapi casual konsepnya. Ternyata ada yang waktu itu nolak ya. Wah, saya nggak mau saya pakai rok, saya maunya pakai celana. Kalau pakai rok, di mana harga diri saya? Katanya dia bilang gitu waktu saya interview. Saya sempat bingung, di mana harga diri saya ini, cowok apa cewek? Misalnya sekarang kan lagi tren, banyak yang seperti itu. Dari situ ternyata waktu negosiasi gaji oke, semuanya oke, jam kerja, dia mau total, ternyata hanya karena dia pakai rok, dia nggak mau. Ini kalau sudah diikat dalam kontrak, ini bisa bahaya ini. Bisa akan jadi sebuah permasalahan baru. Itu kenapa harus ditulis secara detail ya. Kalau seandainya nggak detail, akhirnya ditimbulkan nanti waktu berjalan akan ada permasalahan-permasalahan, nggak masalah. Nanti tinggal direvisi, seperti itu. Istilahnya ada addendum ya, atau amandemen. Ini nanti bisa dibaca satu persatu, disesuaikan, diedit, mana yang ditambahkan, mana yang butuh dikurangkan. Ini ada job desk-nya kasir, ada job desk-nya waiters, lengkap ya, sampai ke purchasing, cleaning service, general maintenance, ada creative and design, selanjutnya security. Jadi yang kita tahu ya, mungkin security tugasnya cuma duduk aja, itu ternyata enggak. Bahkan sampai ada sering sekali viral kalau lebih baik satpam BCA ketimbang titik. Nah, kayak gitu. Itu kenapa sampai ngetop ya kalau satpam BCA itu baik atau security-nya baik, karena SOP-nya jelas. Jadi SOP-nya itu mulai membukakan pintu, itu ada menanyakan apa kebutuhannya, jadi semacam customer service, wajib memberikan salam, selamat siang, seperti itu, selamat sore, wajib senyum, wajib mengantarkan tamu atau konsumen sampai ke pintu. Kalau dirasakan hujan, dilihat panas, biasanya dia dia juga melakukan kegiatan yang lainnya adalah ambil payung, kemudian dipayungin konsumennya, kadang seperti itu. Jadi dia tulus. Terakhir waktu seandainya coba kasih tips, kasih uang tips gitu, dia kan nggak mau. Oh enggak, ini sudah kewajiban saya. Banyak sekali yang seperti itu ya, dalam arti ini saya nggak ngomong brand, security BCA. Karena apa? Karena bedanya dengan security lain atau dengan aparat keamanan lain, karena apa? SOP-nya jelas. Di situ ada kalau seandainya dijalankan rewardnya apa, dapat poin, nanti bisa ada kenaikan jabatan dan lain sebagainya ya, bisa diperpanjang kontrak. Kalau nggak dijalankan, yang jelas poinnya dia berkurang di KPI dan nanti ada potensi dia nggak dipakai lagi, nggak diperpanjang. Nah, saya nggak ngelihat itu usianya berapa, tapi yang saya lihat mulai dari yang muda sampai yang tua, semuanya sama di security di BCA itu ya, satpam BCA itu karena detail. Nah, di sini ternyata job desk-nya security, nah banyak sekali. Jadi mulai kalau seandainya shift malam, ini detail pekerjaan satuan pengamanan nih, prosedur penjagaan keadaan normal, ternyata panjang, nggak cuma duduk, nggak. Prosedur menerima tamu, prosedur kegiatan patroli, jadi nggak cuma duduk, tapi dia harus setiap 1 jam misal, dia harus keliling, ngecek kondisinya masih aman nggak, atau jangan-jangan di belakang outlet sudah dibobol maling misal. Ini harus ada patroli, dia harus menghubungi misal polisi waktu ada kejadian-kejadian, tata tertib, mengambil langkah-langkah sementara bila tindakan terjadi tindak pidana.
mengamankan TKP, melaporkan atau meminta bantuan Polri dan lain-lain. Kemudian ada tata tertib di sini. Ini semua bisa dijalankan. Nah, ini masih security. Nanti ada lagi misal driver dan pengiriman. Driver nggak cuma duduk aja, nyetir, tapi di sini mulai ngecek oli, pengecekan kekentalan oli mesin, pengecekan saringan oli. Ya, ini ya banyak sekali. Dan ini pernah saya alami juga. Waktu itu saya punya driver, yang satu adalah teman saya, pernah ngalamin. Jadi drivernya itu teman. Waktu kerja sama saya ya otomatis ini ngomongin masalah profesional. Misal waktu dia bekerja karena temen ya kekeluarganya dapat, dia datang gitu, datang mau kemana, mau ke Jakarta misal, dari Malang ke Jakarta gitu, nyetir baru 1 jam gitu udah ngantuk misal, udah istirahat dulu. Oke, kemudian dia tidur, saya tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak bangun-bangun, saya nyetirin. Oke, saya setirin dulu. Dan tidurnya sampai 8 jam. Nah, seperti itu. Sampai nyampe Jakarta ya udah, saya nyetirin. Dari sana kemudian besok mau meeting, kondisi mobil masih kotor, misal. Ya udah dicuci atau enggak? Nggak usah lah, misal seperti itu. Kemudian bensin habis, kemudian bau rokok, banyak hal yang kejadian-kejadian kecil. Tapi budget di situ yang saya keluarkan adalah, atau teman-teman keluarkan, karena ini bukan cuma saya, ada teman-teman juga. Ternyata anggarannya lebih gede. Lebih gede itu ya, karena apa? Karena makan sama, hotel sama, semuanya sama ya. Belum lagi untuk hal-hal non teknis. Hal non teknis itu misal, wah ini aku harus pulang soalnya anak sakit, ini seperti ini, seperti itu, banyak sekali. Tapi waktu karena sering luar kota, akhirnya teman saya keberatan. Akhirnya oke, kalau nggak dilanjut nggak masalah, saya coba ambil di jasa supplier manpower. Waktu itu saya ambil driver dan pengiriman. Ternyata yang dilakukan seorang driver itu nggak cuma nyetir datang udah, enggak, tapi banyak. Mulai di sini dijelaskan mulai pengecekan oli, kekentalan oli, saringan oli, ya kan, penggantian oli mesin, detail sekali. Rem, bukan dia yang ganti, enggak, dia cuma ngecek layak enggak. Di sini ya job desk-nya banyak sekali, tali kipas dicek semuanya oke. Ini bisa dilakukan di bengkel, tapi tugasnya siapa? Tugasnya beliau, tugasnya dia. Wajib berpakaian rapi, bersih, sopan, harus pakai sepatu kayak gini ya, menyiapkan mulai kunci kontak, STNK, kotak P3K, buku manual, lampu bumper, kondisi tempat duduknya seperti apa, roda cadangan ada enggak, layak enggak. Nah, itu ditulis semuanya ya di sini. Jadi ternyata sangat-sangat detail, karena saya pernah ngalamin kejadian, saya pernah punya driver, yang satu teman dekat, yang satu adalah saya ambil dari jasa outsource. Ternyata beda jauh. Waktu dengan teman jam 7 kadang telat, kadang datangnya pas, waktu datang kemudian oh ya belum isi bensin, belum nyuci mobil, belum ini, macam-macam ya, banyak yang belum dilakukan. Timbulnya apa ya, toleransi ya, namanya temen. Ada teguran enggak, tapi waktu teman saya tadi udah keluar kerja karena keberatan waktu sering luar kota, saya pakai jasa outsourcing manpower, supplier manpower, ambil driver. Dari situ ternyata nyaman. Yang dikeluarkan hampir sama, sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu hampir sama, karena yang sering kalau antara teman sama orang lain ya otomatis ada beda di hal lain-lain, hal non teknis. Waktu saya hitung dalam 1 bulan ternyata yang dikeluarkan itu sama kok, bahkan lebih gede kalau yang kerja itu teman, itu kalau saya. Tapi secara kepuasan waktu pakai jasa outsourcing, alhamdulillah puas. Dalam arti gini, saya bangun tidur
sudah ditunggu, mobil udah bersih, bensin udah penuh. Contoh sederhana aja. Kemudian penggunaan BBM, misal waktu saya selesai turun, mobil diparkir misal. Kadang si driver kan nunggu. Ada yang nunggu di mobil, kondisi mobil dinyalakan, ada kondisi yang dia mobilnya dimatikan. Ada yang seperti itu, ada yang ngikut, ada yang harus nunggu di mobil. Hal-hal kecil itu yang ternyata di akhir ternyata intinya gini, pakai SDM dari jasa supplier manpower outsourcing itu jauh lebih produktif, itu yang pertama. Yang kedua, jauh lebih hemat. Jadi nggak lebih mahal, nggak, ternyata jauh lebih hemat. Sama nggak cuma di driver ya, di semua bidang. Itu kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang lebih condong memakai jasa dari pihak ketiga, bahasanya outsourcing. Jadi ini banyak sekali ya job desk dari tiap-tiap bagian. Setelah ini semuanya sudah dibuat job desk-nya, jangan sampai ada satu bagian yang nggak ada job desk-nya. Karena kenapa? Semua orang itu punya potensi, semua orang punya semangat positif, semua orang tujuannya baik. Tapi kalau kita nggak bisa memanage, kita nggak bisa mengarahkan, orang akhirnya jadinya nggak punya semangat, liar, dan nggak fokus. Bisa aja dia akhirnya mengerjakan di luar pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Alasannya kenapa? Karena ya nggak ada job desk-nya. Misal ada nih admin, karena nggak pernah ada yang dikerjakan, nggak ada sales, nggak ada penjualan ya. Kemudian dia setiap hari jualan online. Akhirnya itu yang jadi kebiasaan, habitnya udah salah. Waktu salah, next waktu kita kasih pekerjaan, ini ada yang dikerjakan, laporan admin, oh sebentar masih balesin. Nah, itu yang salah sebenarnya bukan dia, tapi balik lagi ke peraturan dari awal, peraturan di perusahaan kita. Nah, itu contoh-contoh job desk, job description. mlgcoffee.com